Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, mari kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tiada seorang pun yang dapat menghitung jumlah rahmat yang telah diberikan kepadanya. Tiada alat buatan manusia yang dapat menghitung jumlah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah jika seseorang percaya bahwa melakukan maksiat akan membuatnya bahagia. Salah juga jika seseorang percaya bahwa keluar dari ketaatan akan memberinya kebebasan. Itu juga tidak benar. Maka ketahuilah bahwa hanya dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seseorang hamba akan bahagia, dan hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba akan mendapatkan keberuntungan. Namun kemaksiatan, kekufuran, dan berpisah dari jamaah menyebabkan ketakutan, kesengsaraan, serta kehancuran. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga kalian Allah limpahkan selalu kesehatan, keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini kita akan membahas dengan tema merawat persaudaraan sebagai amanah. Hakikat ujian dalam hidup. Semua orang di bumi pasti mengalami kesulitan dan ujian. Setiap hamba menghadapi tantangan dan ujian. Dan tidak ada satupun hamba yang hidup di dunia ini tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melihat orang lain hidupnya bahagia, meskipun keadaan mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, atau orang lain melihat diri kita hidup susah, meskipun keadaan mungkin tidak seperih atau sesusah yang dipikirkan orang lain. Sesungguhnya sempitlah hidup seseorang dan sedikitnya rezekinya adalah ujian baginya. Demikian pula lapangnya hidup manusia, lancarnya rezeki, dan tingginya pangkat dan jabatan, ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam hidup tidak ada sangkut pautnya dengan banyaknya harta seseorang. Karena kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh oleh mereka yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati terletak pada ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Di setiap orang akan menghadapi ujian sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Ujian yang diberikan Allah akan sesuai dengan kapasitas kita dan tidak akan melebihi. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, orang-orang yang beriman tidak pernah mendengar kata putus asa saat menghadapi ujian atau tantangan. Mereka tidak ingin membunuh, melukai, atau menindas orang lain saat mencoba menyelesaikan masalah. Orang beriman pasti meyakini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu engkau berharap. Dalam ayat di atas, Allah tidak mengatakan bahwa kemudahan akan datang setelah kesulitan. Sebaliknya, Allah menggunakan kata ma'ah yang berarti bersamaan dengan kesulitan.
Oleh karena itu, pasti ada banyak kemudahan bersamaan dengan kesulitan. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, di akhir surat Al-Insyirah di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan hanya kepada Rabb-Mu engkau berharap. Karena itu, siapapun yang bergantung kepada orang lain untuk mengharapkan sesuatu harus bersiap untuk kecewa. Dan siapapun yang bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah pasti akan menderita. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap, dan hanya kepada Allah kita mengadu dan memohon. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki kekuatan untuk mengatur semua hal-hal." Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, merajut kasih dalam ukhuwah. Persaudaraan sebagai nilai luhur dalam Islam memiliki peran krusial dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memahami betapa pentingnya merawat persaudaraan demi menciptakan fondasi kuat bagi kehidupan bersama. Dalam pandangan Islam, persaudaraan tidak hanya sebatas kata-kata atau hubungan keluarga, namun merupakan ikatan batin yang melibatkan sikap saling mencintai dan menghormati. Al-Quran mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Masya Allah. Penting untuk memahami bahwa merawat persaudaraan bukanlah tugas yang sepele. Ini melibatkan kesediaan untuk saling menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan bersama-sama menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat merawat persaudaraan dengan cara sederhana seperti memberikan dukungan moral, menyempatkan waktu untuk berbicara, atau bahkan dengan sekedar senyuman dan salam. Hal-hal kecil ini memiliki dampak besar dalam mempererat hubungan sesama manusia. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, bagaimana sih cara merawat persaudaraan? Baik, persaudaraan dalam Islam tidak hanya sebatas ikatan darah, tetapi lebih kepada ikatan hati dan jiwa. Semua umat Islam dianggap sebagai saudara seiman, dan kewajiban untuk merawat persaudaraan ini sangat ditekankan dalam ajaran agama. Ini berarti kita harus bersikap adil, memahami, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan suku, ras, ataupun warna kulit. Membina persaudaraan juga berarti menyadari tanggung jawab bersama. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap persaudaraan dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Kita harus bersama-sama siap memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain. Ini menciptakan iklim kebersamaan yang memperkuat hubungan antar sesama. Tidak mungkin sebuah hubungan tanpa konflik. Namun, Islam memberikan pedoman tentang bagaimana mengatasi konflik dengan bijaksana. Kesabaran, dialog yang baik, dan keikhlasan untuk memperbaiki hubungan adalah kunci untuk menjaga persaudaraan tetap kokoh meskipun terjadi perbedaan pendapat atau konflik. Keberagaman adalah kekayaan bagi umat manusia. Merawat persaudaraan berarti kita harus menerima perbedaan sebagai keniscayaan. Saling menghargai dan menghormati antar individu dengan latar belakang yang berbeda adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Persaudaraan dapat diperkuat melalui perbuatan baik, memberikan bantuan,
memberikan senyuman, atau bahkan sekedar bertanya kabar menjadi cara untuk menjaga kedekatan dan kebersamaan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan dampak positif terhadap hubungan persaudaraan. Perlu diketahui bahwa mengunjungi orang solih, saudara muslim lainnya, teman karib, tetangga, ataupun mengunjungi kerabat, itu termasuk hal yang disunahkan ataupun yang dianjurkan. Berkunjung di sini bisa kita lakukan dengan mendatangi rumah mereka, sekedar melakukan obrolan sederhana dan menanyakan keadaan mereka, atau bahkan mengunjungi mereka di saat mereka butuh hiburan seperti kala mereka sakit. Yang perlu diperhatikan saudara-saudaraku, kala itu adalah kita meski berkunjung pada waktu saat mereka suka menjamu kita dan menerima kita, bukan pada waktu yang tidak mereka sukai. Mungkin sebagian teman atau tetangga tidak suka dikunjungi di malam hari, di atas jam 9 malam. Misalnya, kita harus mengetahui hal ini. Demikian anjuran para ulama kita. Begitu pula disunahkan agar kita yang meminta pada saudara kita yang solih untuk sering-sering mengunjungi kita selama ia tidak kesulitan. Tujuannya diantaranya agar kita bisa tertular solihnya dan bisa mendapat bau harum kebaikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang teman yang baik, jika seseorang diuji dengan dunia yang ketat, iman mereka harus menjadi lebih sedikit dan lebih kecil. Jika seseorang diuji dengan persaingan bisnis yang ketat, hubungan pertemanan dan persaudaraan harus tetap utuh. Hubungan pertemanan dan kekeluargaan harus tetap diatur dan sehat. Meskipun persaingan kerja dapat ketat, jangan sampai persaingan menghancurkan ukhuwah dan persaudaraan kita dengan sesama ikhwan. Ingatlah, dunia ini kecil dan tidak peduli seberapa banyak uang yang kita miliki, kita tidak akan dapat memperkuat ukhuwah dan persaudaraan. Jangan biarkan saudara Anda hilang. Meskipun uang dapat melayang, meskipun tender gagal, jangan sampai hubungan keluarga, persahabatan, atau pertemanan menjadi hancur. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jangan sampai karena masalah uang, masalah nominal, masalah ekonomi menjadi putus persaudaraan, putus silaturahim, putus komunikasi. Apa yang lebih penting dari uang? Apa yang lebih penting dari kebutuhan ekonomi? Ialah ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan yang didasarkan pada iman dan Islam, harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak atau hancur oleh masalah dunia, masalah bisnis, dan konflik lainnya. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, merawat persaudaraan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi sebagai umat manusia, dengan memahami nilai-nilai persaudaraan dalam Islam, kita dapat membentuk masyarakat yang penuh dengan cinta, toleransi, dan saling menghargai. Semoga persaudaraan ini menjadi pondasi yang kokoh untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, jazakumullah khairan yang telah menyimak atau menonton video ini. Semoga kalian Allah limpahkan selalu rezeki dunia dan akhirat, kesehatan dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu video dari konten Islam. Insya Allah bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungan kalian semua sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.